Black Panther: Wakanda Forever. Ini film yang rilis di tahun 2022, masih disutradarai oleh Ryan Coogler. Ceritanya tentang Wakanda yang berusaha menjaga wilayahnya dari sebuah serangan sambil berduka atas kematian T'Challa. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan ini adalah review bebas spoiler. Jadi buat yang belum nonton aman ya untuk nonton konten dari gue. Sebelum gue nonton filmnya, gue cuma ngeliat satu trailernya aja yang rilis di awal banget. Sisanya gue nggak nonton apa-apa, karena semakin mendekat ke waktu rilis film ini, makin banyak dari entah itu klip ataupun media promosi lainnya. Dan sebelum gue nonton juga, gue cukup bingung nih untuk ngeliat versi apa ya, atau nonton versi apa. Karena ada beberapa pilihan, dari IMAX, gue nonton di teater biasa, entah itu di Premiere atau di Gold Class. Pertimbangannya karena ya ini film terbilang lama dari sisi durasi, jadi pilihannya antara itu kenyamanan atau kualitas pas gue nonton. Singkatnya gue ngecek di app pas gue mau beli tiketnya, dan ternyata ada versi 3D untuk film ini. Jadi ya gue langsung beli yang versi 3D-nya gitu. Agak kaget sih karena nggak nyangka aja udah cukup lama ya, kecuali Avatar kemarin gitu yang dirilis ulang. Dan thank you banget buat James Cameron yang masih memperjuangkan 3D film. Dan nanti gue akan ngebahas bagian 3D-nya ya di pertengahan konten ini. Dari sisi plot, tanpa spoiler, gue ngelihat mereka mencoba untuk ngebawa ke area yang abu-abu, dimana belakangan ini ya udah sering banget gitu tema seperti ini dibawain ya. Jadi buat gue sendiri agak biasa aja. Jatuhnya lebih ke memanusiakan villain, jadi terasa hampir seimbang ya antara itu hero dengan lawannya gitu. Walaupun gue suka dengan hal ini karena ya terbilang realistis aja gitu. Ada karakter baru yang terlihat di trailer, yaitu Ironheart dan Namor. Ironheart di sini jatuhnya lebih ke introduction kalau menurut gue ya. Kurang lebih sama seperti Spider-Man di Civil War. Porsinya cukup menurut gue dan ada tujuannya serta dampak dari sisi ceritanya untuk karakter ini. Sedangkan Namor dengan agendanya dia punya sudut pandang cukup masuk akal, lebih realistis, di mana gue ngerti akan argumen yang dia bawain untuk film ini. Secara cerita ya gue ngelihat mereka juga mencoba untuk memberikan respect atas apa yang terjadi dengan aktor sebelumnya. Cukup oke, nggak berlebihan, nggak memakan terlalu banyak screen time, dan nggak ganggu juga. Aspek politiknya juga kelihatan, di mana sebagai ketua lu perlu punya sisi diplomatis ya. Dan gue sendiri nggak bisa ngomong banyak biar nggak spoiler juga. Dari sisi action, ada satu sequence yang menurut gue itu keren di sekitar 40 menitan awal film, dan satunya lagi pas penyelesaian film ini gitu, atau di bagian akhir, yang menurut gue cukup cukup fun lah untuk dilihat gitu. Jadi yang gue inget sih dua dua ini aja kalau dari sisi actionnya ya. Sisanya ini film yang lebih banyak ke sisi politik dan mencari solusi dari sebuah masalah. Ada juga Everett Ross yang terbilang sebagai koneksi dengan dunia luar, khususnya di pemerintahan. Sama kayaknya menurut gue cukup penting sih untuk nonton seriesnya Falcon and Winter Soldier ya. Kalau ngomongin yang gue suka dari film ini, itu ada di sisi politiknya, itu bagaimana lu perlu kedewasaan untuk mengambil sebuah tindakan, sekalipun lu nggak pengen ngelakuin itu, tapi yang dilihat adalah orang-orang yang akan terkena impact dari setiap pilihan. Itu sih yang gue suka ya. Itu yang membuat film ini
jatuhnya lebih dewasa, dari sisi kostum dan prop juga ya emang bagus banget gitu. Itu menurut gue ya punya budget yang cukup besar ya untuk ngedesain pakaian di film ini. Jadi selama gue nonton gue mikir berapa banyak biaya yang dikeluarin untuk bagian kostumnya aja. Yang nggak gue suka menurut gue ada bagian yang terbilang sedikit flat, terutama di pertengahan film. Walaupun ada juga beberapa bagian yang ngebuat gue cukup nervous ya. Lebih ke ada yang hit and miss gitu. Dan sekarang gue pengen ngomongin bagian 3D untuk film ini. Karena gue nonton versi 3D-nya gitu. Jujur aja ini film yang punya durasi cukup panjang. Dan gue nonton 3D juga pakai dua kacamata jadinya. Yaitu kacamata 3D dan kacamata gue. Dan dari dulu juga gue emang suka banget nonton film 3D gitu. Bahkan kalau bisa gue nonton di IMAX 3D ya pada saat itu. Cuma pas kemarin gue nonton di teater 3D biasa dan jatuhnya ya agak kurang sih. Gue duduk padahal udah di seat tengah dan di baris D. Cuma entah kenapa ya agak agak berasa kurang. Ada beberapa bagian yang bebayang sampai gue mastiin dengan cara gue ngelepas kacamata gue dan gue pakai kacamata 3D-nya aja gitu. Tapi ternyata tetap aja sama sih. Terutama di bagian teks ya, itu kadang di sudut teks ujungnya berbayang, kadang enggak, jatuhnya agak kurang konsisten. Dan di ujung sudut layar juga kadang suka berbayang juga, ini di luar efek ya. Ya walaupun ini film ya emang di-convert ke 3D gitu dan teknik ini tuh udah umum banget, sering banget dipakai untuk film-film 3D lainnya ya. Beda dengan film yang emang di-shoot dengan kamera 3D. Agak sedikit redup juga, cuma kalau lu udah biasa nonton 3D ini udah hal yang udah umum lah, udah pada tahu harusnya. Kecuali ya emang nonton di IMAX 3D ya, menurut gue itu lebih mending karena ya emang IMAX kan emang lebih terang. Dan sebagai fans film tipe ini, untuk ya terbilang mengecewakan sih untuk 3D di film ini ya gitu. Mungkin aja gitu teater yang gua tonton emang agak kurang oke dan gua nggak tahu karena ya gua nontonnya cuma sekali aja. Dan menurut gue ya cuma buat buat yang belum nonton gitu. Kayaknya lebih mending nonton di teater biasa sih atau bahkan IMAX sekalian gitu. Atau kalau emang penasaran banget lu bisa nonton di teater biasa dulu baru nonton di 3D-nya. So, Black Panther Wakanda Forever buat gue ini termaksud film yang oke, nggak kurang, nggak lebih. Apakah ini film terbaik tahun ini? Buat gue enggak. Gue ngelihat Wakanda Forever ini sebagai sebuah persiapan untuk MCU ke depannya gitu dengan introduction karakter ini dan itu sambil memberikan perpisahan untuk Black Panther yang lalu. Dan gue juga respect banget ya untuk aktor sebelumnya. Ada mid credit scene yang menurut gue penting banget karena punya impact ke cerita ke depannya juga gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.